Indonesia kaya akan seni dan budaya. Ini merupakan warisan berharga dari leluhur kita. Seni merupakan ungkapan ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk tertentu yang indah dan mempunyai makna. Keberagaman seni dan budaya ini tentunya harus terus kita lestarikan, agar tak punah dan tak dicaplo negara lain. Seiring perkembangan zaman, banyak kesenian Indonesia yang terlupakan dan punah, tapi tak sedikit pula yang masih eksis bahkan bertransformasi dan mampu bersaing dengan seni modern saat ini. Kesenian yang satu ini mungkin sudah tak asing, kita sering jumpai kesenian ini dalam penyambutan tamu negara, penyambutan pejabat, karnaval atau kirab budaya. Kesenian tradisional yang telah melewati metamorfosis ini namanya sisingaan atau di daerah lain sebutannya odong-odong. Kesenian sisingaan merupakan ikon seni dan budaya bahkan pariwisata Kabupaten Subang, Jawa Barat. Meski menjadi ikon Kabupaten Subang, singa bukanlah simbol asli masyarakat Subang, bahkan orang Subangnya pun rasanya belum pernah melihat singa asli ada di Kabupaten Subang. Biasanya pertunjukan sisingaan ditampilkan saat pesta hitanan, sisingaan diarak keliling kampung sebagai wujud syukur ketika anak laki-laki sudah disunat atau dihitan. Hayo siapa yang belum disunat? Kalau belum disunat gak boleh naik sisingaan. Sejarah kesenian sisingaan ini ternyata lahir di abad ke-19, tepatnya di zaman penjajahan kolonial Belanda dan kolonial Inggris. Di sebelah utara Gunung Tangkuban Parahu sampai Pantura pada tahun 1811 Masehi dikenal dengan zaman Kongsi, Belanda sebagai penguasa politik, sedangkan penguasaan ekonomi diserahkan kepada Inggris. Mengapa penguasaan ekonomi dan pembukaan kawasan industri baru diserahkan Belanda ke Inggris? Karena persoalan efisiensi anggaran pemerintah Belanda dengan mendatangkan investasi di bidang industri gula yang sangat bagus prospeknya saat itu. Makanya di daerah Subang saat itu dikenal sebagai wilayah double bestur, masyarakat Subang waktu itu dikenalkan dengan dua lambang penguasa, yaitu mahkota dan singa sebagai lambang Belanda dan tiga singa merupakan lambang kekuasaan Inggris. Di saat itulah masyarakat Subang mendapat tekanan ekonomi yang kuat. Segala cara dilakukan Inggris untuk mengerahkan tenaga kerja di antaranya dengan pemaksaan dan pengelabuan untuk pembukaan pabrik gula baru. Pada titik ini masyarakat Subang, walaupun tidak berdaya menghadapi pemaksaan, mereka melakukan perlawanan semampu mereka. Ketika perlawanan fisik tidak memungkinkan, masyarakat Subang melakukan perlawanan dalam bentuk kebudayaan. Wujudnya adalah kesenian sisingaan. Bayangkan, kekuasaan industri kolonial Inggris yang dilambangkan dengan singa, dalam imajinasi orang Subang bisa ditaklukkan oleh seorang bocah yang bisa menungganginya. Sisingaan menggambarkan penderitaan rakyat oleh penguasa Inggris dan Belanda dengan gambaran 4 orang menandu singa yang merupakan simbol penguasa. Akan tetapi dengan harapan kelak pemuda-pemudi akan mengalahkan penguasa itu dengan digambarkan dengan anak kecil menunggangi sisingaan tersebut. Itu yang bisa kita bahas kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel Dangyang Subang dengan klik subscribe dan like. Salam Sobat Indonesia.